صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami muliakan Tuan Guru Yusuf dari Sulawesi, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan khususnya pengurus Masjid Nurul Jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan nikmat yang besar dengan kedatangan Tuan Guru kita dalam rangka bagaimana syiar Islam ini dapat tersampaikan kepada umat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang berbahagia ini masjid kita mendapatkan giliran atau mendapatkan daripada waktu untuk mendapatkan siraman rohani dalam rangka bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dalam pembicaraan agama ini, karena sangat penting sekali kita senantiasa mendengarkan atau mendapatkan siraman rohani. Karena kita sebagai umat Islam, kita dianjurkan atau diperintahkan untuk saling mengingatkan, wadzakir inna fa'atul dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu sangat penting bagi setiap orang mukmin atau bermanfaat bagi kita semua. Maka insyaallah dalam rangka kita mendengarkan daripada ceramah tausiah pada subuh ini, kita tentunya siapkan hati kita, hadirkan hati kita, kita niatkan untuk belajar. Karena belajar ini adalah wajib kita semua umat Islam, mulai bulan sampai kepada kita meninggal. Maka tentunya kami harap semua untuk mendengarkan, ya kalau bisa tidak ada yang bisik-bisikan, tidak ada bercerita, dan mohon HP disimpan dulu baik-baik. Karena sangat mengganggu sekali apabila dalam suasana ceramah atau sedang berlangsung ceramah, tapi kita masih asik main HP ini, mengganggu konsentrasi ceramah.
Maka untuk itu kami mohon sekalian kepada seluruh jamaah untuk bagaimana kita siapkan hati kita, kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rendahkan hati kita, walaupun itu agama atau ajaran atau apa yang telah disediakan akan disampaikan oleh waktu kita merasa bahwa ini baru sekali kami dengarkan, walaupun pernah kita dengarkan, supaya apa? Supaya kita ini dapat menerima dengan baik. Karena kalau botol itu sudah penuh, kita isi, maka tidak ada gunanya. Tapi kalau botol itu masih kosong, kita isi, maka insya Allah akan terisi itu botol. Inilah kita niatkan dalam hati kita bahwa kita ini betul-betul mengharapkan daripada tambahan ilmu dari Tuhan Guru kita. Alhamdulillah, hadzal makan kathir min Sulawesi, mungkin 70% min Sulawesi wa ghairaha min ahli Kalimantan. Walidhalik la budda an tataqallama al-Indonesia wa lughatil Arabiyyah faqat aw Budisiyah insyaallah. Kulluhu kathir min ahli Sulawesi hadzal jama'ah. Walidhalik sabah al-ahad tawil al-waqt la ba'ad وقته إن شاء الله تتفضل أو كثير أو طويل dan يؤتيه نصيحة لأننا كلنا إن شاء الله يريد أن يأتي أو نعطينا علما ولا لأننا قليل من علم الدين ولكن علم الدنيا فقط. ولذلك إن شاء الله تفضل نصيحة طويل أو كثير، لأن هذا الصباح صباح الأحد كثير من الناس كثير من الجماعة استراحة إن شاء الله. ولذلك وقت تفضل. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli qawlin minal ahwali muqtadimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana Rabbi bil Mustafa. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa qulubi jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafa wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah sedang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah di dalam Al-Quran secara langsung maupun melalui hadis Rasulullah SAW, sebenarnya ibadah itu memiliki turunan. Ada yang menjadi pokok, ada yang menjadi sunnah. Karena setiap hamba itu memiliki kecenderungan untuk melaksanakan ibadah tertentu. Dan tidak semua kita mampu menyempurnakan semua ibadah dari semua aspek. Sholat itu ada sholat wajib, ada sunnahnya. Haji itu wajib, sunnahnya umrah. Puasa ada yang wajib, puasa Ramadan, ada yang sunnah. Sholat juga demikian, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Syahadat itu yang wajib, ada sholawat itu yang sunnah. Zakat itu wajib, turunannya sunnah adalah sedekah. Jadi orang yang ingin mengeluarkan hartanya, kalau zakat itu jumlahnya sudah ditetapkan. Kalau sedekah tidak ditetapkan jumlah. Ada orang yang gemar bersedekah, ada juga orang yang gemar sholat. Tapi kalau sholat fardu tidak mungkin ditambah, sehingga ada sholat sunat bagi yang mampu untuk melaksanakan banyak. Sholat sunat silahkan. Bahkan ada sholat sunat itu yang tidak ditetapkan jumlahnya, yang disebut dengan sholat sunat mutlak. Berapapun yang kita mengerjakan, bisa 100 rakaat, bisa 1000 rakaat, tapi dikerjakan 2 rakaat 1 salam, masna. Itu orang yang mampu silahkan. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang kalau disuruh sholat sunnah dia bisa. Ada orang yang rajin sholat sunnah, duhanya sempurna, tahajudnya sempurna, sholat sunnah rawatibnya sempurna, witirnya tidak pernah ditinggalkan. Tapi mungkin malas kalau sedekah. Disuruh sedekah malas, tapi sholat sunnahnya bagus. Ada juga orang disuruh sedekah malas, sholat sunnahnya juga tidak beres, tapi dia zikirnya sempurna. Jadi setiap hamba itu memiliki keistimewaan. Maka dia dari jalur apa dia bisa masuk ke dalam surga. Jangan kita merasa bangga, oh saya bisa mengalahkan ini karena setiap malam bangun tahajud. Mungkin kita setiap malam bangun tahajud tapi malas sedekah. Ada juga orang kita tidak pernah lihat sholat sunat, tapi setiap hari dia memiliki sedekah.
Jadi orang seperti itu akan datang kepada Allah dengan sedekahnya, ada yang datang dengan sholat sunnahnya, ada yang datang dengan puasa sunnahnya, ada yang datang dengan zikirnya, ada juga yang datang dengan bantuannya kepada seseorang. Jadi masing-masing kita ini punya kebaikan menuju kepada Allah. Tapi kebaikan itu jangan dijadikan sebagai kesombongan. Dan juga jangan menghina orang karena berbeda ibadah dengan kita. Artinya kecenderungannya berbeda. Ketika kita mampu lakukan ini, insya Allah Islam ini sangat sejuk. Kalau kita tidak memiliki itu, maka agama ini bisa menjadi kacau. Dan yang paling parah, ketika mengkaji agama itu harus dibagi, bahwa ketika masalah fikih, masalah hukum itu pasti berbeda. Karena Allah yang mengatakan walizalika khalaqahum, demikian memang aku menciptakan engkau, tidak satu pendapat. Makanya ulama-ulama fikih itu dari dulu berbeda pendapat. Fikih itu Pak, kalau kita mau ekstrim, itu parah. Perbedaan pendapat dalam sholat itu hampir 90. Perbedaan pendapat dalam sholat, mulai dari cara mengangkat tangan, mulai dari takbirnya, di mana letak tangan, posisi tangan ketika bersedekah, itu sudah 4 cara. Ada yang di samping, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang lurus. Doa tidak saja itu ada 14. Karena kita menghafal doa kita cuma satu. Kalau bukan Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, gitu. Dan itu sudah dari dulu itu kan Rasul lakukan. Makanya Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Suatu waktu Nabi sholat mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Suatu waktu Nabi mengangkat tangan itu ke samping. Pernah Nabi sholat bersedekah itu tangannya agak di atas, pernah juga agak ke samping, pernah juga di tengah-tengah, bahkan pernah Nabi juga meluruskan tangannya setelah takbir. Jadi semua yang pernah dilakukan Nabi itu boleh kita lakukan. Kita boleh memilih salah satu dari semua yang pernah diajarkan Rasulullah. Makanya dia mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ketika kita mengikuti yang ke samping, ya ikuti itu. Yang salah itu ketika mau mengambil semua, ambil di atas, ambil di tengah, ambil di samping, ambil di bawah, itu jadi masalah. Makanya fikih itu mesti ada pilihan. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik itu berbeda dalam beberapa hal. Kan ada begini, kok bisa berbeda Ustaz? Padahal hadis kan tetap satu, ayat juga satu. Iya betul. Dari hadis itu saya berbeda. Karena memang dalam satu masalah kadang ada 2 hadis. Saya kasih contoh. Ketika ada orang tua Arab Badui itu dari gunung, Arab Badui itu Arab gunung. Dia turun bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu, kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Rasulullah mengatakan tidak usah. Karena apa yang kau sentuh itu adalah anggota tubuhmu juga. Sama dengan telinga, sama dengan hidung. Kemudian dalam kitab dalam ilmu mustalah hadis 29 hari setelah orang tua ini bertanya, datang 3 anak muda bertemu Rasulullah. Kemudian bertanya dengan hal yang sama. Ketika saya sudah berwudu, kami sudah berwudu, kemudian mau sholat, tapi kami menyentuh kemaluan tanpa pelapis, apakah kami harus berwudu kembali? Rasulullah mengatakan berwudulah kalian semua. Itu pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Dari sini ulama mengambil kesimpulan hukum dengan 3 kaidah. Ada yang pakai metode tarjih, ada yang pakai metode al-jam'u, ada yang pakai metode nasi mansukh. Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang tua yang bertanya dan tidak ada saksi karena dia cuma sendiri. Kalau diteliti hadis ini, maka hadis ini tidak kuat. Yang pertama tidak ada saksinya, yang kedua orang tua. Orang tua itu punya kekurangan, pendengarannya tidak terlalu sempurna. Yang kedua ingatannya tidak kuat.
Siapa tahu Nabi mengatakan batal, dia bilang tidak karena tuli-tuli, baru udah ada saksinya sehingga tidak bisa dipakai. Yang dia pakai hadis yang kedua, yang anak muda 3 orang bertanya, dia mengatakan tidak mungkin ketiga-tiganya salah dengar. Yang kedua masih muda, pendengarannya masih segar, ingatannya juga begitu. Maka Imam Syafi'i menguatkan hadis menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Walaupun dia tahu ada hadis mengatakan tidak apa-apa, tapi yang dia pilih batal demi kehati-hatian. Imam Malik tidak. Dia mengatakan Rasulullah yang ditanya pertama dan yang kedua ditanya Rasulullah juga. Jawaban yang pertama berbeda dengan jawaban yang kedua, berarti lihat kenapa berbeda. Yang pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti kalau orang tua yang pegang tidak apa-apa, karena mungkin hanya gatal dia pegang. Tapi kalau anak muda batal, karena pasti ada syahwat. Jadi yang membatalkan bukan karena menyentuhnya, tapi yang membatalkan karena adanya syahwat. Jadi menyentuh karena ada syahwat batal wudu. Kalau tidak ada syahwat tidak apa-apa. Itu sudah berbeda. Padahal hadisnya sama. Coba. Jadi ulama kita dari dulu begitu. Sama dengan masjid. Ini kan masjid pasar. Kalau ada orang yang bersedekah, nah kita tahu ini pemain judi, dan kita tahu bahwa uang yang dia sedekahkan adalah hasil dari judi, itu boleh diambil atau tidak? Boleh. Uang sabu-sabu bisa diterima di masjid, Pak? Nah, Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik itu mengharamkan. Panitia masjid yang sudah tahu uang haram dia terima itu nanti disiksa juga. Kenapa? Yang pertama dia sudah tahu haram, dia bisa terima. Sama dengan sekongkol. Yang kedua, dia tahu haram, dia tidak tolak. Yang ketiga, itu mengotori tempat suci. Masjid ini adalah tempat suci dan Allah itu Maha Suci, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Yang keempat, kau membuat ibadahnya orang tidak berkah karena kau yang memasukkan uang kotor di dalam masjid. Itu bahaya. Makanya panitia yang tadi masuk sumbangan begitu ya, nanti 4 kali dipepet kepalanya. Kita dulu nama itu. Ya. Tapi Profesor Dr. Syed Yusuf Qaradawi mengambil tinjauan yang berbeda. Maka dah, ya nak Pak Boto Mas Sumbang, ambil, jangan ditolak. Uang dari sabu-sabu, uang korupsi ambil, jangan ditolak. Tapi pisahkan, jangan campur dengan uang yang halal. Bikinkan kotak, baru tulis sumbangan Pak Boto. Kira-kira begitu. Dan jangan dipakai di masjid. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai di situ. Jangan masukkan di dalam masjid. Itu kan tidak di tempat sholat. Karena kapan kau tidak ambil, dia pakai main judi, dia pakai main sabu-sabu, dia pakai minum-minuman keras, dia pakai untuk berzina. Lebih banyak lagi dosanya rekan-rekan. Kan kalau pemain judi bersedekah baru kau ambil, kan tidak dipakai pemain judi toh. Ya kau Boto masuk maka dia nak pakai Boto ya Rudina Bangpur di mana. Kalau kau tidak ambil dia pakai main judi, berarti kau yang menyebabkan dia bisa berdosa. Cuma itu pikir Pak. Hanya Bapak Ibu kalau belajar pikir tidak usah stres. Karena pikir itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, ya keluar jalan. Kan begitu. Jadi Hiroto Pandritata dari dulu begitu, berbeda pendapat tapi tidak pernah saling menyalahkan, hanya mengatakan menurut kami
Dan kajian ini yang paling kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa ada salahnya. Apa yang kau katakan itu menurut kami belum sempurna, tapi boleh jadi itu yang benar. Itu aja jadi menerima perbedaan pendapat itu gampang sekali, Pak. Yang penting kita mau menerimanya. Ini akan menurut kali sini gereja itu namanya ikut pendapat apa ya secocok. Pendapat atau salah mana dengan periwami mungkin. Sama kok kata makan wajib na nasa makanya, ya wajib na tayo majaman, nasi jago gitu. Nah ini jadi masalah dalam agama. Ketika fikih tidak mau berbeda, wah itu bahaya. Nah, makanya kalau di masjid, cuma tapi kalau kita buka dalam kaidah hadis, saya pernah membuka beberapa kitab termasuk mengenai ulama, kemudian Fikul Islam wa Adillatuh karangannya Bapak Profesor Dr. Wahbah Suhail, itu kitab fikih paling bagus. Dari sekian banyak kitab fikih yang saya baca, kalau perbandingan, yang paling bagus itu adalah Fikul Islam wa Adillatuh. Soalnya ada 3, Al-Muhalla Ibnu Al-Hizam, kemudian Al-Muqni Ibnu Qudamah, kemudian Fikul Islam wa Adillatuh karangannya Bapak Profesor Dr. Wahbah Suhail. Itu bagus. Harganya mungkin 4 jutaan sekarang, tapi itu 10 jilid, hampir setengah meter. Kalau dibaca ya mungkin hampir 1 tahun baru bisa hatam. Begini, yang sering kita dapati bermasalah, yang pertama itu kan begini, sholat itu diawali dengan niat. Tapi niat itu kan ada 2. Ada orang berniat sebelum takbir, ada juga orang yang berniat memasukkan niat dalam takbir. Mana yang kita pakai? Berniat dalam takbir itu yang masyhur kalau di sini. Jadi pada saat mengangkat tangan kemudian mengucapkan Allah, di dalam kalimat Allah kita berniat, tapi tidak dilafazkan niat. Yang terlafazkan adalah Allah. Makanya Allah pada saat di situ kita berniat bersolih pada salat subuh kata itu mustaqbil ibadah ada makmuman di antara Allah. Makanya di situ sama. Jadi Allahu Akbar. Tapi kalau orang tidak lancar, masalah nanti terlalu panjang Allah kan begitu. Makanya pendapat ini tidak bisa ditanamkan untuk semua orang. Untuk yang sudah lancar itu bagus, yang sudah cepat, tapi yang belum jadi masalah karena nanti takbirnya salah. Nah begitu. Makanya ulama mengatakan boleh berniat langsung disambung dengan takbir. Boleh juga memasukkan takbir, memasukkan niat dalam takbir. Itu sudah berbeda, Pak. Kan ada yang baca dulu sholli sholat ini. Bahkan boleh bahasa Bugis. Kenapa? Karena takbir bukan sholat. Apa namanya? Niat bukan sholat. Yang awal sholat itu takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Sebelum takbir itu bukan sholat. Makanya niat boleh pakai bahasa Bugis. Tapi kalau kau masukkan dalam takbir kan tidak dilapaskan, cukup dalam hati. Nah, itu yang paling bawah. Nah, kemudian masalah yang sering kita juga dapati di dalam sholat itu sedekah dan mengangkat tangan. Kan ada yang begini, sejajar ujung jari dengan bahu. Ini takbir sebenarnya takbirnya perempuan. Karena kalau kita buka hadis, Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya, sikunya terangkat sejajar dengan telinga. Tapi wanita bertanya, apakah kami wanita ketika bertakbir dalam sholat sama dengan laki-laki? Rasulullah mengatakan tidak. Rapatkan sikumu, sejajarkan lenganmu dengan jari. Jadi wanita itu kalau takbir begini, dan lewat ke atas, supaya tangannya tidak terangkat, bisa menyebabkan auratnya kelihatan. Tapi ada
laki-laki yang takbir begini. Gitu. Yang sebenarnya itu sholatnya perempuan. Tapi apakah itu salah? Ulama mengatakan tidak. Cuma yang tepatnya bagi laki-laki mengangkat ke atas. Untuk perempuan sejajar, sikunya dikasih rapat. Kalau laki-laki terbuka. Nah, itu. Jadi itu kan kuncinya. Kan ada bilang, oh ada yang paling parah, pendek sekali. Baik, kalau itu saya tidak dapat hadisnya. Yang di bawah itu saya tidak dapat. Doa kita ada yang baca Allahumma baik baini, ada yang baca Allahu Akbar kabir, ada yang baca inni wajjahtu. Yang sering kita sambung kalau di itu sebenarnya bukan pakai dalam NU Muhammadiyah, tidak, cuma pilihannya itu. Jadi Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ini wajah. Sebenarnya itu dua doa intinya. Cuma Allahu Akbar kabira ini bukan dari Nabi, itu dari salah seorang sahabat Nabi. Tapi Nabi mengiyakan karena sementara Nabi sudah takbir, sahabat ini tadi terlambat, langsung masuk, teriak lagi Allahu Akbar, langsung dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Padahal tidak pernah diajar. Dulu hanya baca ini wajah, makanya itu yang ada di ayat. Yang Allahu Akbar kabir itu tidak ada di ayat. Kok kenapa langsung muncul? Karena sahabat yang baca, baru tidak pernah diajar. Nanti selesai salam, Nabi baru balik bertanya, manil qail, siapa tadi yang mengucapkan itu? Langsung dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Saya juga tidak sadar bisa mengucapkan itu. Rasulullah mengatakan, demi Allah saya melihat apa yang kau baca tadi itu menyebabkan malaikat turun dan mencatat apa yang kau ucapkan itu dan berlomba mengangkatnya dan mendoakan supaya sholatmu diterima oleh Allah. Makanya sejak itu Abu Bakar tidak pernah tinggalkan membaca Allahu Akbar kabira. Sehingga ada ulama mengatakan kalau terlambat baca itu. Kalau tidak sempat baca ini wajahku, langsung saja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Langsung Fatihah. Begitu. Ada yang lebih parah, tidak baca sama sekali. Asal aja bawa sunnah. Iya, kok maka lagi sunnah aja tuh, tapi tak sempatnya sunnah tuh gitu. Dan begitu. Kadang-kadang sama dengan bacaan surah sesudah sholat. Yang paling parah orang mengatakan sholat sunnah tidak usah ada bacaan surahnya, itu keliru betul itu. Masa kita tidak mau baca surah? Fatihah saja. Ya Fatihah memang wajib, tapi bacaan surah itu sunnah. Yang menjadi masalah ada guru yang keliru memahami sunnah. Dia mengatakan sunnah dapat dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu yang masalah. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, sudah benar. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Wah, itu jadi masalah. Makanya anak-anak tidak mau sholat sunnah. Kenapa tidak sholat sunnah? Kan tidak apa-apa. Mestinya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Bukan tidak apa-apa. Masa ada bonus tidak yakin baru tidak apa-apa? Kan rugi tuh. Nah itu. Nah, makanya setiap baca, kecuali ada sholat yang tidak pakai surah, itu sholat miftahul lail. Biasa kalau Muhammadiyah kerjakan 2 rakaat sebelum tarawih, itu hanya baca Fatihah langsung ruku. Itu namanya sholat miftahul lail. Nabi kerjakan sebelum sholat tahajud. 2 sholat yang ringan, tidak ada bacaan surahnya. Itu kalau kita sholat pemanasan. Kalau pemain bola mau masuk lapangan, pemanasan dulu. Nah itu namanya sholat miftahul lail. Itu. Kalau Muhammadiyah kan kalau dia sholat tarawih langsung dia ambil 4 rakaat ya. Kalau kita kan masna 2 rakaat 1 salam. Nabi memang pernah melaksanakan sholat di malam hari 4 rakaat baru 1 salam.
Tapi ada ulama kita mengatakan sholat 4 rakaat 1 salam, sholat sunat itu sholatnya Nabi. Untuk umatnya Nabi itu 2 rakaat 1 salam. Kita biasa kalau tarawih di sini pakai berapa? 2 rakaat 1 salam. Witirnya berapa? 21. Kalau 21 yang 2 rakaat itu apa niatnya? Usolli? Enggak, bukan tarawih, yang witir. Usolli? Usolli? Yang mana? Niatnya yang 2. Kan kalau sudah salam tidak mungkin bagian sholat. Makanya di dalam ayat itu menggunakan wasoffi wal witr. Makanya dia pakai wasoffi wal witr. Makanya usolli sunat soful witr rakaatain. Ada juga yang pakai usolli sunata minal witri rakaatain. Jangan katakan usolli sunatal witri rakaatain, nanti malaikat bingung. Ini sholat ganjil tapi kok 2. Jadi itu kan dipakai ulama kita. Jadi makanya, tapi ada ulama memang tidak mau pakai 21, langsung 3. Kenapa? Alasannya begini. Tidak mungkin bagiannya sholat kalau kau sudah salam. Sholat yang sudah ditutup dengan salam, yang di belakangnya itu pasti bukan bagian itu, pasti berdiri sendiri. Gitu. Makanya langsung pakai 3. Tapi kalau kita kaji di kitab dan beberapa penjelasan ulama, memang Nabi ketika sholat 2 rakaat 1 salam, witirnya 21. Tapi ketika dia sholat 4 rakaat 1 salam, witirnya langsung 3. Jadi dia mengatakan pasangan witir yang langsung 3 1 salam itu adalah 4 rakaat 1 salam. Jadi itu kan perbedaan. Kalau saya berarti witir selesai. Makanya sholat yang tidak boleh istri ini, saya mengatakan jangan pernah tinggalkan sholat sunat witir. Makanya kalau sudah sholat isya, kita sholat sunat, sesudah itu langsung witir 3 rakaat. Nanti kalau bangun tahajud, ya tidak usah berwitir lagi. Karena Rasulullah mengatakan la witrani illa billail, tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Makanya kalau bapak ibu, kalau sudah sholat isya di masjid, bisa langsung witir. Ada yang bilang, kamu Ustaz sholat witir kan penutup, tidak ada lagi sholat sesudah witir. Siapa yang bilang bahwa tidak ada witir lagi sesudah, tidak ada sholat sesudah witir? Rasulullah hanya mengatakan jadikan witirmu di akhir. Yang dimaksud di situ tidak semua sholat, tapi sholat fardu. Jadi sudah sholat maghrib jangan witir karena masih ada isya. Jadikan dia akhir, artinya sesudah sholat isya baru witir. Makanya Abu Hurairah setiap selesai sholat sunat isya dia berwitir. Tapi Nabi pesankan ketika engkau bangun sholat tahajud tidak usah berwitir lagi, karena tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi pakai. Makanya kalau kenapa witir Pak? Kunci witir itu 1. Orang yang sholat witir sebelum tidur, kalau dia tidur bermimpi pasti isyarat. Itu tidak akan diganggu. Orang yang sudah berwitir baru tidur, kalau ada mimpinya itu pasti isyarat, itu pesan. Cari maknanya, pasti ada. Karena jin tidak bisa mengganggu orang yang berwitir. Kalau orang sering mimpi buruk, suruh berwitir sebelum tidur, dia tidak akan bakalan mimpi buruk. Karena Allah menjamin orang yang sudah witir, dia adalah kekasihnya. Makanya satu-satunya sholat sunat yang menurut Abu Hanifah menjadi wajib adalah sholat witir. Abu Hanifah itu mengatakan witir itu wajib karena Rasulullah mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walaupun 1 rakaat. Makanya witir itu 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat.
Pernah witir 9 rakaat? Hah? Tidak pernah. Padahal itu Pak, jalan pintas mimpi kata Rasul. Kalau 7, tidak pernah juga. 5, tidak pernah. 3, oh ya sering. 1, hah? Witir 1 rakaat itu dipakai ketika mepet waktu. Kita masuk ke masjid, tinggal 5 menit masuk waktu subuh, kita witir 1 rakaat. Karena kalau diambil 3 sudah tidak sempat. Ambil 1. Niatnya sholli sunnatul witir rakaatan. Salat itu kan ada 3, ada adaan, ada qadaan, ada iadatan. Ketiga, ada kalau adaan berarti waktunya. Kalau qadaan bukan waktunya. Kalau iadatan mengulang. Jadi kalau mengatakan musolli pada sholat itu berapa kata mustaqbilan berarti adaan makmuman berarti kita menjadi makmum pada waktu duhur. Sholat di waktu duhur. Adaan itu bukan sendiri. Adaan itu bahasa Arab artinya pada waktunya. Kalau bukan waktunya kita mengatakan qadaan. Bukan waktunya. Makanya Bapak Ibu kalau terlambat baru mau sholat maghrib sudah masuk waktu isya, jangan bilang adaan. Malaikat itu bilang ya ini sudah isya. Bilang qadaan. Tapi kalau Bapak sudah sholat, selesai salam baru lihat ternyata wudunya tidak sah karena mungkin kakinya tidak basah semua atau ada kesalahan dalam sholat, kita mau mengulang, maka kita mengatakan iya datang. Ini bahasa Arab ini. Jadi memang, tapi kalau udah susah Ustaz saya tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Wakati masa pejalur patakrakan kemudian syarat ujami Allah Akbar. Begitu. Jadi tidak usah pusing. Jadi sholat itu kan begitu. Sama kalau sholat sunat 2, sholat sunat 2 rakaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya kau maka dari Indonesia kan. Kata masa kerja sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Ya kau dia tulis mulai kerbani pada mirun ayuliku Allahu Akbar. Mudah gitu. Tapi sholat itu kan begitu Pak. Kalau sholat sunat ada jangkanya. Kalau sholat fardu memang ditetapkan. Kalau sholat sunat 2 rakaat itu tidak akan kena penyakit tulang. Karena 160 potongan tubuh manusia itu dari semua persendihan itu 160. Itu sedekahnya kata Nabi 2 rakaat sholat sunat duha. Makanya orang yang sholat duha itu tidak kena rematik, tidak kena ngilu-ngilu tulang, itu tidak kena. Tapi ada yang paling bagus Pak, sholat sunat subuh. Baca alam nasrah pada rakaat pertama sesudah Fatihah, lalu Tarakaiba pada rakaat kedua. Itu tidak kena penyakit punggung sama lutut. Ya kau yakin akan dapat diutus bapak dilang yang tak amalkan. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca alam nasrah. Rakaat kedua alam Tarakaiba. Sholat sunat subuh ya. Jadi sesudah azan subuh kita kerjakan sholat sunat. Itu alam nasrah rakaat pertama, alam Tarakaiba rakaat kedua. Orang yang membaca 2 surah ini juga itu tidak akan mati hingga masuk waktu maghrib. Itu dijamin. Itu alam nasrah dengan alam Tarakaiba. Yang kedua, kalau alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua itu tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang yang mau merusak kita itu tidak akan sampai. Makanya orang yang di politik penting pakai itu. Iya, apa orang mau jatuhkan alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Yang ketiga, kuliah ayyuhal kafirun itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, rakaat kedua Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama pahalanya kalau dia sedekah emas seperti bumi besar. Itulah makna rakaat anil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Mana kita mobil? Pak berapa dilengkap? Atau keselamatan atau sedekah
ambil semua, masukkan. Alam Nasr rakaat pertama baru baca Qul kafirun. Rakaat kedua alam tara kaifa liilah bi Quraisy baru qul lahu 3 kali. Itu kita ambil semua. Itu kuncinya. Sudah hafal kan? Iya. Ulama kita dari dulu begitu. Itu disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Yang masukkan bacaan surahnya. Kan dapat semua. Nah, namun kalau sudah sholat sunat subuh kita ada di sini karena panjang. Waktu antara azan iqamah sholat subuh itu bagus sekali memang kalau begitu Pak, agak lama. Kenapa? Karena di situ ada zikir. Kita bisa baca. Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil lisan halibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan lidah tapi berat timbangannya dari kemudian. Berat timbangannya dan dirindukan yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Ditambah astagfirullahaladzim. Orang yang membaca itu antara azan dan iqamah di waktu subuh, maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Itu jaminan dari Nabi. Dihafal itu tak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim astagfirullahaladzim. Dibaca 100 kali sesudah sholat sunat subuh. Kalau sudah duhur, baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu azimatnya Ka'bah. Salawatnya Nabi Ibrahim ditulis pas di pintu Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca 100 kali sesudah sholat duhur tidak tersiksa mencari rezeki, itu akan datang rezeki dengan sendiri. Dia tidak kejar rezeki. Orang biasa di pasar itu Pak kejar rezeki, lebih rajin daripada orang yang pergi sholat subuh. Padahal tak dikasih ultimatum oleh ulama, jangan tinggalkan masjid sebelum kau melihat tanah di waktu subuh. Makanya teman-teman tak ada misalnya masih ikut pusat selama tanah belum kelihatan jangan keluar dulu. Maka yang kopi tapi naik pondok masih kiri. Kalau sudah tanah kelihatan silakan pulang. Maka ketika ada kau urus itu akan mudah selesai. Cuma rezeki ini kan jadi masalah Pak, karena ada bentuk, ada istilahnya, ada bentengnya. Ini kalau orang tidak perhatikan itu. Makanya Imam Syarmuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada 21 yang menyebabkan rezeki tertunda. Ada yang sampai 40 hari rezekinya ditolak. Yang pertama, sandar di daun pintu, itu pantangan. Orang yang bersandar di daun pintu itu 40 hari rezekinya tertolak. Itu Imam Syarmuji, itu harus Pak. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Biasa kan begitu, handphone dilakukan di baju, kacamata ditarik lalu dilakukan. Itu menolak rezeki 40 hari. Tiap hari. Kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian yang sudah dipakai dengan alasan mau dicuci sebagai lampu. Kayak besok itu, dia buka bajunya bilang mau dicuci besok, itu dulu kau jadikan lampu. Baru nanti itu baju dipakai kembali. Kalau memang baju itu hanya dijadikan lampu selamanya tidak masalah. Tapi kalau mau dipakai kembali jangan coba-coba. Itu di Imam Syarmuji. Kemudian menyapu di malam hari, jangan lakukan. Makanya orang tua dulu itu mengatakan komiko masarding aja lalu sardino lalu. Begitu. Karena orang yang menyapu di malam hari itu mengeluarkan malaikat rahmat. Makanya kalau kita masuk ada hal terbuka, ketika engkau masuk ke dalam rumah maka pasalli ada salami diri. Kita kalau masuk rumah baca apa? Hah? Oh, bukan mensalami diri itu. Makanya kalau masuk rumah kita baca Assalamualaikum, baru baca Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Orang yang baca itu Pak, itu rumahnya akan tenang di tempat. Karena malaikat
disalami, jin itu akan keluar. Itu dalam Quran surah An-Nur ayat 61. Itu yang dibaca. Makanya baca itu. Ada juga menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dia pakai itu. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya anak-anak kita tidak akan miskin. Kemudian kalau sudah asar, baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sampai di situ saja. Tapi ada beberapa di dalam ilmu hikmah itu Pak yang sering kita langgar. Makanya kalau makan jangan tangan itu lewat ke depan. Harus begitu. Kalau kita makan di sini ada ikan, di sana ada ayam, tangannya 5 ambil ayam, ada larikan di depannya, kayak eskavator tangannya. Jangan ambil yang di depanmu. Jangan melangkahi makanan yang ada di depan untuk mengambil. Makanya itu orang Bugis pakai lagi. Itu bisa diputar. Nah, kadang kita Pak seperti eskavator yang paling malu juga dia jauh-jauh berada di depannya. Maka biko di kola ada yang ya tonar. Kenapa? Orang yang mengambil makanan, melangkahi makanan yang ada di depannya, itu didoakan. Susah mendapatkan rezeki. Dia urus dengan mati itu bukan susah. Tapi orang yang mengambil yang ada di depannya, Allah yang menyuruh malaikat mengantarkan itu terus. Ya dia komeloki malu modal leta aja nanti kelima kotoman itu kuncinya. Dan itu sudah disampaikan ulama kita dari dulu. Orang tua kita mengatakan pemani ya, makanya sama perempuan kalau makan itu tidak boleh membuka bibir ketika dia mengunyah. Ya ikut tipu ina buka timurna. Makanya kalau wanita itu mengunyah begini. Kalau laki-laki terbuka tidak masalah. Kalau kamu tuh makan dari mana? Tidak boleh. Kenapa? Itu wanita kalau dia makan tidak membuka bibirnya pada saat mengunyah, tujuannya supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Paham? Kalau belum paham, itu bibir perempuan yang di atas itu terkoneksi dengan yang di bawah. Daripada paham, aku beda paham. Itu. Ini makanya ulama ilmu hikmah Pak, ilmu hikmah itu luar biasa berat. Saya pernah mempelajari di Gurunta, itu agak berat memang. Tapi ya pernah paham itu luar biasa. Makanya ulama dulu itu belajar hikmah. Hikmah sebenarnya itu ilmu kan ilmu, hikmah ilmu juga. Yang dimaksud ilmu hikmah, ilmu yang ditemukan dari perintah yang ada. Kenapa orang disunahkan makan garam sebelum makan? Karena hikmahnya itu tadi. Saya sampaikan tadi malam bahwa tidak akan kena lemah syahwat, tidak akan keracunan makanan dan pasti jelas. Itu hikmahnya. Kenapa wali diharapkan? Hikmahnya karena di dalamnya ada cacing pita. Itu hikmah. Jadi itu hikmah Pak begitu. Dan itu jarang orang temukan. Karena itu susah ditemukan di dalam hadis. Yang biasa kita temukan itu ilmu masyaf. Ulama masyaf. Ketika ulama itu tembus, itu bisa tahu. Sampai dia bisa tahu ada sikirnya binatang. Itu kan. Makanya kan ada kan sikirina ular putih itu. Itu kan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengarkan ular berzikir sehingga burung mengantarkan makanan, semut yang tarik masuk ke dalam bawah lubang batu itu. Nak makan sikirina ular putih. Makanya kok kata dia agak anak-anak makan resol, itu dan boleh makan resol. Baca itu. Ya dan kamu tahu ke kampung yang mana pasti kalian nama waktu. Kayaknya makanan dia sikirina lagu itu ya Pak tahu butuh dipakai. Tapi kalau itu dipakai Pak, kalau tetangga masak-masak kita cium mana subit pay berbola kita maui cukup tahan nafas baca salawat baca itu 3 kali baru tantri mantu itu. Saya dulu pakai, sering pakai dulu. Iya.
maka dawai mana sunasi boleh berdoa aku sambil baunya tahan nafas baca sholawat baca itu 3 kali baru telah kita pasti makan itu nama wangi matu mapan diwetak oleh nama wangi. Doanya itu pendek, subhana man halakani walam yansani minal rizki. Itu, tapi saya tidak ulang. Iya, itu dibaca. Tapi ada sholawat itu yang paling mudah Pak. Saya selalu anjurkan baca itu 11 kali di waktu maghrib, 11 kali di waktu subuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abari wal umar. Baca. Itu salawat rezeki. Itu rezekinya orang yang membaca salawat itu rutin seperti air hujan, tidak akan terputus. Tidak usah Pak lari ke pasar, tidak usah. Makanya Nabi melarang orang berbagi-bagi ke pasar. Jangan terlalu cepat datang ke pasar. Itu tidak boleh. Tapi sekarang Pak banyak orang yang di pasar lebih rajin daripada jemaah subuh. Iya. Tidak usah. Imam Syafi'i, Imam Malik itu, oh ini sudah setengah 7. Imam Syafi'i, Imam Malik itu berdebat tentang rezeki. Imam Malik itu mengatakan rezeki itu sudah ditetapkan. Kita kan tahu jodoh sudah ditetapkan, ajal sudah ditetapkan, rezeki sudah ditetapkan. Masa kau mau stres? Nah rezekimu sudah ditetapkan. Yang kedua ada malaikat yang disuruh bagi. Nah tidak mungkin salah bagi. Kalau tim sukses masih bisa salah bagi. Iya. Biasa diambil sebagian. Tapi kalau malaikat tidak mungkin salah bagi. Dan dia sudah ditentukan rezekimu. Kenapa kau stres? Jadi Imam Malik itu prinsipnya kalau rezeki kau cari, kau jangan kau kerja. Aja nana semua jam kau dalih usapan pun dapat tentu soal Allah. Angkat toba malaikat disuruh mantar. Orang berbanu tanya nih. Pasti tidak bawa kau. Imam Syafi'i kan tidak mau terima itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak, harus bekerja karena Allah turunkan rezeki melalui itu. Maka Imam Malik deh, siapa kau makan aku manja mana tahu namanya kadalin, berarti atau magalai maka resume kadalin. Begitu. Kalau kau mengatakan coba kalian lihat guru di pelabuhan, dia sedia bawa 3 karung beras. Itu yang paling dulu kaya kalau karena dia paling kuat. Tapi kan tidak kaya-kaya sampai hari ini. Ya tahu. Maka aku Pak Dongeng yang pasogi itu berarti dia nak Ustaz motor romancara mampapla itu mana. Nah Ustaz saya kan bisa Pak Dongeng nasugirannya tapi kan ada sugi-sugi. Maka nasi kung kasimak na yan ka ulaw na yung ulaw manimpa ada di kampung itu penjual permaan penjual ulaw itu talukopor ulaw na namun taruh cedi ini na nasa kimi kawa ka nalapot na nandiyan nakakita ang kabudala misila padahal talukopor ulaw ini. Jadi Imam Malik itu seperti begitu. Allah yang tentukan. Ada orang sekolah sampai doktor S3 ekonomi di Amerika pulang jadi anak buah sama orang yang tidak tamat SMA. Jadi dia mengatakan tidak usah pusing itu masalah itu Allah sudah tetapkan. Bukan rezekimu yang diambil orang, memang Allah sudah aturkan. Tidak usah bekerja. Maka aku makja maka nak kadalik kau salah-salahnya. Coba. Maka di mata sabi deh, ya tapi mau kerja somate kok, baru-baru lagi kalau dia salah isi renang nanti melibasak. Jadi harus bekerja. Nah, 2 pendapat itu berdebat sampai subuh. Sampai selesai sholat subuh, Imam Malik tinggal di masjid berzikir. Imam Syafi'i hanya berzikir sebentar kemudian keluar. Pas tangan dia keluar, dia temukan orang panen anggur. Nah, dia bantu. Selesai dia panen anggur, bantu orang dikasih anggur 1 keranjang. Langsung makan di mata sapi makan. Imam Malik mau masih dia ketawa. Dia pas suka makan reso ketawa. Maka rezeki harus dicari. Ia anggur dia bawa pulang ke rumahnya Imam Malik. Dia kasih tahu mau buktikan pendapat yang benar bahwa bekerja baru bisa dapat rezeki. Nampai Nabi Cina paling naik maka dari Imam Syafi'i. Ini buktinya. Apa maka dari Imam Malik anggur pasti. Kadang ya maka dari Imam Malik.
bentuk kupura masang kaya suhu majidna ka mandre polo nilaw aku pengalatala dewa kaya sobat benar juga iman tasabi itu kan terpenuh betul juga dia kepingin makan anggur dia cuma berdoa kepada Allah datang saya yang capek jalan keluar bantu orang bawa ke sini juga jadi itu kan dua-duanya benar sehingga iman tasabi itu kan tanya jadi apa gunanya bekerja kalau begitu Imam Malik mengatakan seandainya bukan tetesan keringatmu yang menjadi penghapusan dosa dan doa malaikat tidak usah bekerja. Jadi orang yang bekerja itu dinilai jihad. Nah, itulah pahala yang besar. Maka bekerja Pak jangan kejar rezeki, tapi kayak bekerja untuk mencari rezeki. Kalau kejar rezeki itu jadi masalah. Apa bedanya Pak Ustaz? Magampang. Terbedakan nih palelu dan lee si bapak sampada lee. Beko carana itu kan palelu manu si bapak sampa manu agak beda. Iya kau pasar pamano dia merasa dulu ya kau dia ada runtuk sabara tapi ya kau palelu manu ada bisa pisah dalam lagi mau maksudnya itu pasar padale si bapak lalu lale kan begitu. Makanya ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Saya harap, tapi ada satu hal yang paling gampang untuk menarik rezeki sebenarnya. Ada paling gampang, sedekahi orang tua. Sedekahi ibu, sedekahi bapak atau mertua, itu yang menarik rezeki paling kuat. Kalau bapak ibu bersedekah untuk orang tua, kasih orang tua, kita kadang kikir sekali. Kalau saya sih buat ke orang tua, mudah semua di sini jalan. Kemudian suruh istri yang mendoakan kita. Tapi ada juga istri itu HP-nya diurus, tidak mau berdoa. Kalau ada istri jarang berdoa, selalu HP-nya diurus, ganti saja. Bukan ganti HP, ganti yang tidak bisa dipakai. Ya, jangan istrinya mau diganti Pak. Ganti HP. Makanya saya kan yang terakhir ini bahwa yang paling pokok sering saya mengatakan sedekah sunnah, insyaallah itu sedekah sunnah. Kemudian yang kedua barakah Jumat. Barakah Jumat itu juga bagus Pak. Jadi dua sedekah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sedekah subuh dan barakah Jumat. Tapi sedekah itu ada 4 tingkatan. Ada yang tidak ditahu, ada yang rahasia betul, ada yang ditahu, ada juga yang didoakan tertentu. Sedekah itu ada menjadi hasil di pondok saya. Kalau sedekah apa? Kan ada diskusi siapa hamba yang memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Makanya uang itu dikasih masuk di satu. Uang 100, uang 50, uang 10 ribu, uang 20 ribu. Nanti kalau celengan lewat tutup mata, tarik 1 lembar, masukkan saja. Tidak usah lihat uang berapa. Hah? Bisa? Yuk ini ganteng di 100. Itu masalah itu Pak. Karena Allah yang bilang, nigi ataku malena, dia na bilangan nggak nalena, dia tuh bilangan kepada wakil. Itu dia. Tapi ada yang nomor 1, itu baru masih nomor 2 itu ada nomor 1. Bagaimana nomor 1? Kunci kontrol di tak talingi pangilo supaya. Jadi kunci berangkas kasih kau peminta sumbangan atau tas tak kepada bani maka minta nggak sumbangan kalau tas umrah di keluar muara saya muara. Kalau kita langsung bilang campur tuh, masalahnya kita tidak tawakal. Saya punya guru itu dilarang menabung. Jangan menabung sih, jangan menabung. Kau tahu sama Allah. Jadi beliau itu kalau dikasih uang langsung dia sedekahkan. Ada uangnya langsung dia sedekahkan. Dia tidak pernah simpan. Pokoknya dia langsung dapat letek. Tapi dia memindahkan itu, dia hanya titip kepada Allah. Saya titip kepadamu ya Allah, hanya saya letakkan di sini. Tapi beliau itu lain-lain Pak. Karena tawakalnya dia tidak pernah menabung.
Pokoknya tidak ada tabungannya, tidak ada uang dia simpan. Pokoknya kalau ada uangnya dikasih, langsung dia pindahkan. Tapi ada keanehannya. Kalau ada dulu pernah itu datang minta untuk membeli beras. Itu pekerja di pondok itu minta membeli beras. Langsung maka dan Pak Kiai cakap beras dan anaknya. Maka ada siaga butuhkan, maka ada sekitar nama talusan 3 sak pernah. Jadi dia cuma duduk itu, dia suruh keluar, duduk sejenak itu. Baru duduk jadi 5 menit kemudian ada orang datang bawa uang. Angkat tau tidi, nampaklah sudah uli renang, beli berat. Kan dia kasih. Bagaimana caranya? Oh ternyata itu yang dipakai ulama. Dia tidak simpan Allah yang dia kasih, dia titip ke Allah. Nanti kalau dia butuh dia minta. Tapi itu butuh tawakal. Kalau tidak tawakal, kalau bilang kalau tidak kasih ini mau. Sudah itu makanya keyakinan itu. Kayaknya kan ada itu yang dibawa ikan bisa dia dapat. Itu kan dia menipu semua kepada Allah. Ini ilmu luar biasa Pak. Tapi Ustaz juga susah mengamalkan. Saya kira cukup sekian ini yang bisa saya sampaikan. Nah dalam kehidupan ini, tapi ingat sedekah yang paling banyak pahalanya adalah mengalirkan air. Makanya kalau ada masjid butuh sumur bor, usahakan ada andil kita. Orang pakai dulu dapat pahala, sisa bulu turun ke tanah diminum semua berpahala, masuk ke tanah diambil tanaman berpahala, cacing minum berpahala lagi. Jadi tanaman kemudian naik tumbuh berbuah dimakan binatang berpahala lagi. Itu tidak perlu berhenti mengalir. Orang yang mengalirkan air itu juga rezeki dimudahkan oleh Allah. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.